Pada podcast hari ini, kita akan membahas mengenai berdiam di dalam Kristus. Dan itu adalah sebuah rahasia kekuatan rohani. Berdiam di dalam Dia adalah bersekutu dengan berdiam di dalam mengikat perjanjian hidup bersama dengan secara terus-menerus di dalam Kristus. Berdiam di dalam Kristus berarti bersekutu dan hidup bersama dengan rohnya dan di dalam rohnya. Pertimbangan-pertimbangan umum mengenai tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, untuk berdiam di dalam Kristus, kita harus berada di dalam Kristus terlebih dahulu. Jadi, ada kebutuhan untuk pertama kita memiliki pengalaman dilahirkan kembali atau lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Caranya adalah kita mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati Anda, ke dalam roh Anda, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dari dosa dan meninggalkannya. Kemudian, menerimanya dengan iman yang mempercayainya dengan segala kerendahan hati. Percayalah bahwa Ia akan menjawab apa yang Anda minta, dan Ia segera dan sempurna masuk ke dalam roh Anda untuk berdiam dan melekat di dalam Anda. Memperbaharui manusia roh dengan sempurna, maka Anda benar-benar sudah lahir baru. Yang kedua adalah dengan baptisan air, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Dan yang terakhir adalah menerima baptisan Roh Kudus. Ini adalah rahasia untuk berjalan di dalam kuasa urapan Roh Kudus. Ini adalah rahasia kekuatan rohani. Rahasia dari kekuatan rohani bukanlah terletak pada Anda, tetapi Dia. Kekuatan tersebut didelegasikan kepada Anda. Lukas 10 ayat 19. Kekuatan ini ada di dalam Anda dan menjadi bukti dari berdiam di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5. Semakin besar penyangkalan diri di dalam hidup seorang percaya, semakin besar berdiam dan semakin besar manifestasi hidup Elohim dan kuasanya melalui dan kepada orang percaya. Ini membutuhkan suatu kehidupan doa yang berlimpah-limpah, pengakuan akan Tuhan, kehendak dan firman-Nya, di dalam segala hal dan di dalam segala jalan-jalan kita. Amsal 3 ayat 6. Mengkosongkan diri sendiri untuk berfungsi sebagai saluran Roh Kudus. Katakanlah kepadanya di dalam doa, untuk Anda menyerahkan diri Anda sebagai sarana untuk Roh Kudus bekerja. Berserahlah kepada rohnya dan mempercayainya untuk bermanifestasi. Jika poin-poin di atas telah dimengerti dengan jelas, maka orang percaya yang berdiam di dalam Kristus adalah orang percaya yang mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Mereka akan menyadari bahwa mereka tidak melakukan apapun dengan usaha mereka sendiri, dan Dialah yang melakukannya semua melalui penyerahan diri Anda. Orang percaya yang secara total menyerahkan diri kepada Roh Kudus dan berdiam di dalam Dia, yaitu mempercayai Dia untuk segala sesuatu. Ceritakanlah kepadanya. Katakan, doakan. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5 dan Roma 11 ayat 36. Jika seseorang berdiam di dalam Kristus, maka ia akan melakukan semua melalui orang percaya tersebut. Prinsip rohani ini dapat dimengerti benar-benar melalui ayat pokok. Bukan aku, melainkan Kristus. Galatia 2 ayat 20. Tanpaku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15 ayat 5. Aku harus makin berkurang, dan ia harus bertambah-tambah. Yohanes 3 ayat 30. Segala sesuatu adalah di dalam Dia, dan melalui Dia, dan bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Semakin besar seseorang merasa tidak mampu untuk mencapai kekudusan atau tugas-tugas kerajaan Allah dengan usahanya sendiri, semakin ia berserah kepada Roh Kudus. Semakin besar ia berdiam dan semakin besar manifestasi kuasa, urapan, dan kerajaan Allah. 1 Korintus 4 ayat 20. Hal ini disebut berdiam di dalam Kristus. Tinggal di dalam Dia
bersekutu dengannya dalam suatu kehidupan doa dan ketaatan kepada firman-Nya, kehendaknya dan jalannya. Hidup di dalam Dia berarti Anda berserah kepadanya dan Anda mempercayainya dengan seutuh-utuhnya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.